Oke, siap. Recordingnya udah masuk. Sip. Oke. Ya, kita pelan-pelan aja dulu ya sambil nunggu Denny, Wi ya. Recordingnya sudah masuk. Iya, siap. Ya, selamat sore, Wiwi. Iya. Nah, ini Selamat biokimia sore, Prof. komparatif hewan akuatik ya. Nah, sore. Iya, baik. Wiwi sebenarnya waktu presentasi kemarin itu Wiwi sudah bahas sedikit mengenai hewan akuatik ya. Jadi mengenai pengaturan cairan tubuh dari bahas sama Wiwi kemarin sebagian. Tapi ini saya coba kasih lebih rinci lah ya. Hewan akuatik yang menarik untuk dibahas di biokimia komparatif adalah hewan laut dan hewan air tawar. Ya, dua ini yang menarik nih untuk dibahas di biokimia komparatif. Karena mereka punya sistem yang berbeda di lingkungan yang berbeda. Jadi kita tertarik untuk membahas ini ya. Kalau Anda lihat di depan gambar itu tuh di slide-nya, kan slide-nya saya udah kasih di grup juga kan ya. Ada insang, punya insang. Apa coba yang membedakan? Itu lain. Hewan air tawar sama hewan air laut tuh dia itu pengelolaan cairan di tubuli ginjalnya berbeda tuh ya. Dan dia di tubuli ginjalnya dia menyerap NaCl, tapi pada hewan air laut di tubuli ginjal dia melepaskan magnesium sulfat. Iya, magnesium sulfat. Nah itu yang membuat dia menarik. Ya. Oke. Jadi itu seperti itu. Jadi kehidupan itu sangat beraneka ragam, menjadikan dunia ini hidup. Iya. Kita bisa melihat fenomena ini di lingkungan kita masing-masing. Ya, jadi kita bisa lihat seperti apa nih kehidupan ini. Ya. Jadi kita bisa melihatlah ikan air tawar, ikan air laut dari kecil kita sudah kenal, sudah tahu ya. Nah, jadi karena beragamnya jenis kehidupan ini menuntut seorang ahli kehidupan atau biologis dan dokter hewan untuk menguasai, tapi hal ini nggak mudah dan nyaris tidak ada seorang ahli biologi dan dokter hewan yang menguasai semua jenis kehidupan termasuk penyakitnya itu nggak ada sebenarnya. Karena terlalu luas cakupan kita di kedokteran hewan. Jadi akibatnya ya itu apa? Jadi jadi ya nggak mudah kita membahas sebagai dokter hewan karena ini sifatnya juga dasar. Ini mungkin tidak terkait dengan berbagai penyakit, tapi ini dasar sifatnya yang kita perlu ketahui juga. Jadi di sini kita berharap kita bisa menghandle hewan-hewan seperti itu. Misalnya kita mau melihara akuarium laut. Nah, seperti apa tuh akuarium laut itu? Bagaimana mengendalikan penguapan air laut? Nah, itu nggak mudah itu. Ya. Nah, itu dia. Jadi biokimia komparatif ini membahas berbagai makhluk hidup yang bukan hewan piara atau hewan laboratorium, termasuk tanaman. Jadi sebenarnya di biokimia komparatif ini hampir semua hewan dibahas, hewan-hewan piara, hewan-hewan kesayangan, hewan-hewan peternakan, hewan-hewan eksotik, semua dibahas. Ya. Jadi, hewan akuatik ini, bahkan hewan akuatik sekarang menjadi komoditi penting yang harus diperhatikan oleh dokter hewan. Karena mereka diekspor ke luar negeri, berbagai negara itu memerlukan tanda tangan dokter hewan. Ya. Nah, di hewan-hewan ini jadi kita sebenarnya fokus biokimia komparatif di sini. Kalau kita mau belajar yang lain-lain juga silakan aja bisa. Ya, gitu. Oke, apa beda ada lingkungan akuatik itu ada air tawar, lautan, dan estuarin, lingkungan muara. Estuarin ini pertemuan antara sungai dan laut. Nah, itu muara tuh biasanya tuh. Nah, di estuarin ini hidup berbagai hewan yang unik. Ya, kalau kita lihat di mana ini banyak sekali. Ini saya kenapa saya tahu ini? Saya dulu waktu kecil saya sering main ke daerah muara di kampung saya itu ada satu muara dekat laut. Nah, itu hewan-hewan di daerah namanya daerah ini bukan di rumah saya tapi ada satu daerah di selatan daerah Sukabumi Selatan namanya Pelabuhan Ratu. Nah, di situ ada muara sungai yang bertemu dengan laut. Saya sering nongkrong di pasar ikan pagi-pagi, kan banyak ikan yang baru ditangkap tuh. Iya. Nah, itu ikannya antik-antik, ada ikan yang masih bernafas. Waktu dia dibawa ke darat, dia masih bernafas. Saya tanya ke nelayan-nelayannya, saya bilang, Pak, ini ikan dari mana, Pak, kok masih bernafas? Saya bilang, oh ini ikan muara, Dek, katanya. Waktu itu saya masih kecil, masih muda lah. Dia bilangnya, nelayan bilang, ini ikan muara. Oh, ini ya ikan muara, dia masih hidup. Ya, iya, Dek, ikan muara ini matinya lambat. Dia kalau
taruh di darat dia masih bisa hidup bertahan sekitar 1 jam, dia bilang. Oh gitu. Nah sejak itu aku tertarik. Oh, ada ya, ada ikan-ikan dan bentuknya aneh-aneh gitu. Ada kepiting juga. Ya, makanya saya senang belajar. Tapi nggak tahu, waktu saya survei ke Kedonganan pagi-pagi itu saya mau ke bukit, kok saya lihat nggak ada ya hewan-hewan muara. Mungkin emang di Bali mungkin muara sungai itu yang ke laut mungkin di bagian-bagian tertentu aja. Kalau daerah Kedonganan mungkin nggak ada ya muara sungai yang ke laut itu. Iya. Nah, itu. Nah, lingkungan air laut ini dia sangat stabil karena dia sangat luas dan volumenya sangat besar. Ya, tidak mudah berubah karena lingkungan luar. Jadi suhunya relatif stabil ya. Walaupun matahari panas, tapi suhunya dia relatif stabil karena dia begitu besar. Dia mengisi seluruh permukaan bumi. Beda sama air danau. Air danau walaupun berduguk kan sangat terbatas. Ya, jadi relatif kecil lah. Jadi makanya kenapa di Bedugul itu kan sekali waktu danau sampai menyusut, lama nggak hujan danaunya menyusut ya, nggak ada yang mengisi lagi. Jadi iya seperti itu dia. Nah di pertemuan antara kedua air laut dan air tawar ini ada perubahan dinamika kadar garam. Nah banyak hewan akuatik yang betah hidup di sini karena kadar garamnya naik turun. Banyak hewan akuatik yang hidup di sini yang betah. Ya. Nah kalau air laut ini dia benar-benar saling berinterkoneksi di permukaan bumi. Itu samudra contohnya. Air laut itu di permukaan bumi saling berinterkoneksi. Air laut di selatan Indonesia sama air laut di utara Indonesia itu dia saling berkoneksi melalui Selat Sunda, melalui Selat Bali, Selat Lombok. Dia saling berkoneksi. Makanya lautan-lautan di selat, kalau Wiwi pernah ke Lombok itu dia punya gelombangnya rata-rata besar karena di situ ada interkoneksi antara di utara Bali sama di selatan Bali, di utara Lombok, di selatan Lombok, di utara Jawa, di selatan Jawa. Dia saling interkoneksi, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Jadi besar dia. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, area samudra itu ada beberapa kedalaman tertentu, ada bagian-bagiannya. Ya, di bagian permukaan yang kedalaman sampai 200 meter itu epipelagik. Begitu yang 200 meter sampai 1000 meter itu mesoplagik dan macam-macam. Hewan yang hidup juga berbeda-beda di situ. Ya, jadi ini dasarnya lautan. Makanya lautan tuh banyak sekali misteri yang belum bisa ditemukan oleh manusia karena begitu luas dan begitu dalam dia. Ya, begitu luas dan begitu dalam. Nah, Denny udah siap nih si Denny nih. Iya. Join aja, Den. Udah siap, join aja, Den. Den, halo Den, join Den. Kita tungguin. Jadi seperti itu ya. Ya. Seperti itu. Oh, Denny lagi kosong. Senin Kamis sekarang. Ya, hewan-hewan akuatik tingkat kedalaman lautan ini banyak macam-macam hewan nih. Ya, jadi di kedalaman lautan itu dipengaruhi oleh daya tembus cahaya. Akibatnya jenis hewan juga beragam. Di zona-zona yang kedalaman 1000 sampai 4000 meter dihuni oleh berbagai hewan seperti hewan-hewan ini. Ada cumi payung, ada ikan Nemo tuh yang pakai yang pakai antena itu, ikan si Nemo, ya. Ada spons-spons, banyak macam-macam hewan yang hidup di sini. Dan hewan-hewan ini nggak pernah sampai ke tempat-tempat mancing mania, nggak pernah tertangkap dari mancing mania, nggak pernah. Karena memang dia hidup di dasar kedalaman lautan. Ya, mancing mania paling berapa sih kedalaman ininya? Jadi mancing mania itu paling kedalamannya 50 sampai 100 meter, Pak. Ini udah ribuan, ya banyak sekali. Ya. Jadi hewan-hewan di sini nih mereka hidup di kedalaman ini, mereka semuanya serba lamban, ototnya juga nggak terlalu kuat karena kan oksigennya minim. Jadi mereka nih hewan-hewan ini dia hanya menerima limbah-limbah makanan dari yang laut yang lebih dangkal. Iya. Nah, ya itu seperti itu. Jadi ini dia hewan-hewan ini ya unik gitu ya. Di lautan dalam kedar itu cahaya juga di sana minim, nggak ada. Jadi mereka
mereka punya kulit tubuh itu seolah-olah seolah ini berpendar gitu loh. Begitu ada satu titik cahaya mereka langsung berpendar kelihatan. Jadi semacam apa sih namanya, dulu ada tuh stiker yang kau kenal. Kalau di tempat gelap begitu ada titik cahaya dia kelihatan hijau warnanya atau merah. Ada tuh stiker namanya apa saya lupa tuh. Ya, seperti itu. Halo Den. Halo, maaf. Yo. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi hewan-hewan di lautan dalam tuh kulitnya mudah menangkap cahaya dan dia mudah memantulkan kembali. Jadi kulit-kulitnya itu seperti apa ya? Seperti inilah. Seperti metal gitu. Jadi dia mudah menangkap cahaya yang sedikit, dia mudah memantulkan. Itu sangat penting untuk kehidupan mereka sebenarnya. Ya. Di tingkat kedalaman lautan, macam-macam hewan ada di tingkat kedalaman lautan. Ya. Contohnya apa? Banyak ada cumi-cumi raksasa, ada tuh banyak sekali hewan-hewan di kedalaman lautan. Ya. Nah, hewan-hewan ini makannya hanya dari limbah-limbah dari lautan yang di atas, dari yang di kedangkalan tertentu mereka dapat makanan di situ. Ya. Dan juga ada zona abisal. Zona abisal itu zona kedalaman sampai 6.000 meter ke atas, 8.000 meter ya. Dan organisme yang hidup sini dikendalikan oleh 4 faktor yang lebih berat. Ada tanpa cahaya, afotik, tanpa cahaya, tekanan air laut, suhu yang sangat minim dan dingin, dan oksigen yang sangat rendah. Ya. Jadi fleksibilitas organ, terutama mulut menjadi penting karena terkait gaya makan. Jadi mulutnya itu mudah meluas dia. Ya, kalau dia sekalinya dia mulutnya terbuka, itu bisa lebar sekali terbukanya. Ya, ini hewan-hewan di kedalaman lautan kedalaman. Nah, dengan habitat yang sama, tapi kedalaman yang berbeda, itu hewan-hewannya juga sudah berbeda. Kita bisa lihat misteri lautan itu di situ. Ya, dengan tingkat kedalaman yang sama, hewan-hewannya udah berbeda. Jadi kita bisa lihat itu keunikan lautan. Kalau air tawar mungkin nggak sampai sedalam itu air tawar itu. Danau Toba aja di Sumatera Utara, kata orang sana, itu kedalamannya sekitar 300 sampai 400 meter. Tuh. Danau Toba tuh. Saya nggak tahu Danau Bedugul, berapa kedalaman Bedugul tuh ya? Sama Kintamani itu, berapa kedalamannya tuh? Danau-danau itu di Bali yang gede-gede itu. Juga danau apa lagi tuh? Dekat Bedugul kan ada danau lain, danau apa tuh? Danau Beratan ya, danau apa namanya itu? Beratan. Ada kan danau-danau. Nah, banyak danau-danau sih di daerah Bedugul tuh. Terutama di daerah Beratan, Boyan, Tamblingan, Kintamani. Ya, sinyalnya jelek. Loading. Nah loh. Ya, hilang. Hilang romnya Kak. Ntar refresh dulu kali. Sinyalnya propnya. Halo. Halo Prof. Halo Prof. beragam ya. Ya. Nah, beragam hewan itu beragam, jadi keberadaan mikroba di dalam lautan menjadi penting karena mereka mampu menggunakan air untuk menghasilkan oksigen sebagai hasil samping proses dekomposisi. Jadi mikroba-mikroba di hewan-hewan lautan dalam sangat penting dan mereka bekerja sama, bersimbiose, ya sehingga mereka bisa membantu hewan-hewan ini dapat oksigen, dapat makanan. Ya. Dan semakin dalam lautannya hewannya semakin aneh gitu loh. Iya. Semakin dalam lautannya hewan semakin aneh. Oke, lumba-lumba berapa sih kedalaman dia? Paling 300 meter dia paling bisa dalam ya. Iya. Bisa berenang di 300 meter, tapi udah kedalaman sampai 3.000 meter ya udah lain hewannya. Dikompresi. Ya, dikompresi. Dan itu tekanannya sangat berat sekali, tekanan air lautnya besar sekali itu. Iya. Ya, juga nih hewan-hewan Hagel Zone, zona Hagel, zona terdalam. Nah, hewan juga aneh. Lihat rata-rata mereka punya body itu transparent. Transparan, ya tembus cahaya ya, coba itu bodinya tuh hewan-hewan lautan dalam, asal nggak tembus cahaya dia seperti silver, mudah memantulkan cahaya ya. Benar. Tuh ya ini sudah pengetahuan aja kalau bagi mereka yang memang nanti minat di lautan, di marin ya bisa dilanjutkan. Dan kurang minat di marin nanti Dan lanjut nih Dan, belajar ini Dan. Keren. Ya, jadi kita ini gambaran umum lah yang saya kasih biar kalian juga punya ilmunya. Ini emang di S1 nggak dapat. Ini di S2 ini. Tapi di S1 saya cuma kasih poin-poin, cuma ada 6 slide, 7 slide dikit kalau saya kasih di S1.
Asal mereka tahu aja. Ya. Nah, bahkan ada beberapa hewan di zona terdalam itu, zona 8.000-an meter itu sudah cahaya sudah nggak ada, dan justru hewan-hewan itu dia buat cahaya sendiri. Dia buat cahaya sendiri melalui apa? Melalui dia punya reaksi kimia. Dulu waktu kalian S1 kan saya pernah nyinggung mengenai fotobiologi itu. Ya, bagaimana cahaya-cahaya bisa dibentuk pada hewan-hewan lautan. Ada yang menggunakan cahaya itu sebagai pemancing mangsa. Yang kayak di film Nemo tuh ada ikan yang pakai ini kan, begini kan, ada cahaya tuh, ya nggak? Di film Nemo tuh. Dan umumnya memang hewan-hewan di lautan dalam dia punya bodinya rata-rata transparan, supaya memudahkan cahaya untuk bisa masuk gitu loh. Ya. Nah, kalau kita kembali ke sistem dasar, jelas bahwa aspek biofisis itu telah banyak dibahas menjadi aspek dasar penunjang kehidupan, bahkan terdapat dari yang tingkat primitif sampai yang tingkat tinggi. Dan juga dia ikut berkontribusi menjadi perkembangan adaptif hewan terkait dengan lingkungan dan fungsi organ. Ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan apa boleh dicatat, dan dicatat aja kalau ada pertanyaan. Bisa dicatat. Ya. Jadi beberapa proses pokok yang mendasari perkembangan kehidupan, tekanan osmotik, serangan membran biologi, bioenergi, dan difusi gas dalam cairan tubuh. Jadi ini pada hewan-hewan yang hidup di dalam lautan dalam ini penting sekali, terutama gas itu, oksigen ya, sangat penting saya buat mereka. Mereka nafasnya lambat, makanya mereka punya gerakan juga lambat. Hewan-hewan di lautan dalam. Nah, tekanan osmotik merupakan salah satu sistem yang praktis tidak tampak tapi besar dampaknya buat kehidupan hewan, baik di air maupun juga di daratan. Tekanan osmotik, nah ini harus diatur nih tekanan osmotik. Dan hewan-hewan ini hidupnya hanya mengatur tekanan osmotik, sama juga seperti kita. Yang hidup di daratan, kita ngatur tekanan osmotik kita bagaimana melalui haus dan kencing, iya kan? Kita mengatur tekanan osmotik di darah kita melalui haus dan kencing, itu aja. Ya, ini. Kalau kita kembali ke tekanan osmotik, kita tahu tekanan osmotik itu apa? Adalah satu tekanan yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi dua jenis bahan yang tidak bercampur. Tapi dia bisa semi bercampur, tapi dia nggak bisa bercampur secara utuh sepenuhnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu bejana yang ada dua ruang ABC, ini ruang A, ini ruang B, nah ini dibatasi oleh satu selaput yang sedemikian kerjanya sehingga mereka selaput ini tidak bisa ditembus oleh cairan yang konsentrasinya tinggi dan rendah, tapi beberapa komponennya bisa masuk ke situ. Nah itu tekanan osmotik. Nanti menjadi tekanan osmotik. Ya. Nah ini mungkin supaya lebih gampang kita lihat gambarnya aja nih. Ya. Nah perhatikan, ini ada satu tempat berisi dua jenis larutan dibatasi oleh membran yang permeable secara partial, terus yang sebagian permeable. Ya, jadi seperti ini. Oke ya, jadi di osmotik ini kalau kita membran yang tengah-tengah ini, yang tengah-tengahnya ini nih, yang menjadi pembatas ini kalau kita biarkan maka larutan dari yang konsentrasinya rendah, airnya akan masuk ke bagian larutan yang konsentrasi tinggi sehingga tingginya berbeda. Coba perhatikan tuh, tingginya yang berbeda kan. Nah perbedaan tinggi ini yang dikenal sebagai tekanan osmotik. Ya, gitu. Ini kita cuma mereview aja sih sebenarnya. Mungkin dulu di S1 siapa yang ngajar? Mungkin Bu Agung yang ngajar dulu di S1. Ya, itu. Osmotik. Jadi sangat penting osmotik ini. Ya. Nah, makanya hewan-hewan yang hidup di air laut itu dia harus sulit ya hidup di dalam akuarium tanpa sirkulasi, harus pakai sirkulasi. Kenapa pakai sirkulasi? Oksigennya. Air laut kan konsentrasinya pekat tuh, Den. Ya. Air laut itu konsentrasinya pekat ya. Dan dia kalau dia tidak dikasih sirkulasi, apa sirkulasi yang dikasih? Sirkulasi oksigen biasanya. Oksigen. Di lautan, di laut, kalau di ada yang pernah lihat akuarium laut, coba lihat akuarium laut deh. Mesti ada apa? Gas.
ada gas yang keluar situ kan, coba perhatiin akuarium laut. Itu oksigen. Karena oksigen di air laut tidak sulit melarut seperti di air tawar. Karena dia konsentrasinya agak pekat. Beda dengan air laut yang di alam, nah itu lain. Ya, jadi ini karena air lautnya sudah di satu tempat di dalam rumah, jadi tingkat kelarutan oksigennya berbeda dengan tingkat kelarutan oksigen di air laut yang ada di alam bebas. Itu lain, makanya selalu dikasih oksigen yang yang kayak ada gelembung-gelembung udara itu oksigen sebenarnya. Ya. Tanpa itu maka hewan-hewan laut akan mengalami kebocoran osmotik, nanti kita akan bahas. Ya. Oke. Jadi di sini kelihatan bahwa itu tingginya kedua cairan itu yang pekat dan yang encer itu menjadi berbeda, di mana sebagian air dari larutan yang encer itu masuk ke larutan yang pekat. Konsentrasi kedua di sini jadi sama, tapi tinggi ininya berbeda. Nah, perbedaan tinggi inilah yang kita kenal sebagai tekanan osmotik, ya. Perbedaan itulah yang kita kenal sebagai tekanan osmotik. Ya, ini. Nah, selain tekanan osmotik ada juga osmoregulasi. Nah, osmoregulasi ini terjadi pada hewan untuk mengantisipasi tekanan osmotik, utama pada hewan lautan. Ya, kenapa demikian? Karena kalau nggak ada proses osmoregulasi, maka ikan itu, hewan-hewan itu akan mati. Tubuhnya akan bengkak dia, karena cairan ininya akan akan bocor. Makanya osmoregulasi itu sangat penting. Sama juga dengan kita yang ada di darat. Kita juga ada di darat kan, kita minum dan kita kencing, ya kan? Nah, orang yang bermasalah pada ginjal, apa ya repotnya? Dia akan kencing dulu. Kencingnya lebih banyak dibanding dengan minumnya, makanya osmoregulasi jadi kacau. Ya. Makanya orang-orang yang udah kena ginjal itu harus seringkali cuci darah gitu. Ya. Manusia juga sama, kalau dia kena ginjal dia harus sering cuci darah, itu di Sanlah banyak loh. Saya lihat orang bawa kantong-kantong kencing. Ya, Wi pernah lihat mungkin di Sanlah? Iya. Kalau menjenguk saudara yang sakit, ya itu dia udah bermasalah di ginjal. Dia lebih banyak kencingnya dibanding minumnya, makanya dia selalu haus. PUPD. Ya, itu salah satu tubuh untuk mengatur osmoregulasi. Juga orang yang kena diabetes, orang yang kena kencing manis juga sama. Konsentrasi gula di darahnya itu menyebabkan tubuhnya harus selalu membuang gula melalui urin. Kalau enggak, itu tubuhnya bisa dehidrasi. Orang kencing, ya. Orang kencing manis juga sama tuh, minumnya banyak, coba aja. Kalau punya saudara yang kena kencing manis, coba lihat ya. Malam-malam kita ke WC bisa 5 kali 6 kali loh. Malam-malam dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi dia bisa 5 kali ke WC. Ya. Itu, jadi seperti itu ya. Nah, osmoregulasi proses pengaturan tekanan osmotik, upaya hewan air untuk mengontrol keseimbangan air dan ion di antara tubuh dan lingkungannya ini harus dikontrol. Dan ini penting dilakukan oleh organisme air karena Karena harus ada keseimbangan antara substansi tubuh dan lingkungan. Lingkungan dia juga air basah soalnya kan, beda sama kita. Kita lingkungan luar kita kering. Nah, mereka punya sel-sel yang membrannya permeable. Dia permeable tuh bisa mengizinkan hanya zat-zat tertentu yang bisa masuk ke dalam tubuh hewan. Ya. Tempat lewatnya berbagai substansi yang bergerak cepat seperti ion-ion itu cepat sekali. Dan tekanan osmotik antara cairan tubuh dan lingkungannya juga itu berbeda. Hewan-hewan air tawar, hewan-hewan danau, ikan-ikan danau itu dia punya tekanan osmotiknya berbeda dengan lingkungan danaunya. Makanya dia kerjanya berat. Harus mengatur osmoregulasi. Kita apalagi? Kita yang hidup di lingkungan darat itu, lingkungan kita adalah bukan cairan. Jadi kita harus lebih ketat lagi mengatur osmotik kita. Dan salah satu organ pengatur osmotik kita adalah ginjal. Makanya ginjal harus dijaga itu. Minum harus cukup tiap hari. Ya, berapa normal minum tiap hari? Ya, mungkin minimal tuh kan. Minimal sekali liter itu minimal loh. Dari pagi sampai malam loh. 24 jam berapa kita harus minum, coba lihat. Paling nggak 1 botol aqua yang 1,5 liter, paling nggak segitu itu. Dari pagi sampai malam loh ya. Kalau nggak berbahaya. Pada orang-orang tua, dia kadang-kadang masalah osmoregulasinya tuh sudah nggak begitu peka.
Makanya kadang-kadang mereka lupa minum gitu, dan itu berbahaya kepada orang tua. Makanya minuman itu harus dijadikan satu habit, pola hidup, supaya nanti begitu kita berumur kita nggak lupa. Lupa minum kan celaka ya. Memang sih rasanya nggak haus. Coba kalau misalnya musim penghujan dingin, kita kan nggak haus. Kalau musim panas kita berasa haus, iya cepat. Tapi musim penghujan kita nggak berasa haus. Makanya itu minum ini menjadi penting dan harus dijadikan sebagai suatu gaya hidup gitu loh. Ya. Itu penting banget. Nah, organisme yang hidup di air tawar selalu melakukan osmoregulasi. Jadi osmoregulasinya sangat aktif. Kayak ikan-ikan di danau-danau itu dia osmoregulasi sangat aktif. Nah, sedangkan pada hewan air laut tidak sebegitu aktif seperti hewan di air tawar. Kenapa? Karena air laut praktis konsentrasinya tetap. Tapi di air tawar coba dulu, begitu dia musim panas, nggak hujan, kemarau panjang, itu air tawar di danau-danau itu bisa turun kan tingginya. Dan itu otomatis airnya menjadi lebih pekat. Nah, hewan-hewan yang hidup di situ, dia harus melakukan osmoregulasi menghadapi lingkungan yang lebih pekat daripada biasanya. Sedangkan kalau air laut, musim hujan dan musim hujan itu praktis tetap konsentrasinya. Ya. Siang dia menguap, malam dia turun lagi sebagai embun, kembali ke laut. Belum lagi kalau hujan, dia kembali lagi ke laut. Ya. Nah, semakin jauh perbedaan tekanan osmotik antara tubuh dan lingkungan, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk melakukan proses osmoregulasi. Ya, osmoregulasi ini juga butuh energi. Pada ikan-ikan air tawar ini sangat berat mereka lakukan. Ya. Dan ini jelas pada hewan, ini bisa kelihatan jelas pada hewan-hewan yang masih bisa bertahan hidup di darat saat mereka dikeluarkan dari lingkungan akuatiknya. Contohnya apa tuh hewannya kayak gitu? Di darat masih hidup dia. Mungkin 2 jam dia bertahan. Coba perhatikan apa tuh, Den? Itu sering dijual tuh. Ini jenis-jenis karang. Enggak ya, sederhana aja, hewan air tawar lah. Itu dia diangkat dia masih bisa hidup bertahan tuh. Hewan apa coba? Banyak dijual tuh. Ikan gabus. Lele. Coba perhatikan. Lele Lele kan? Lele, gabus. Nah, gabus juga sama tuh. Dia begitu dikeluarkan dari lingkungan air, dia masih bisa bertahan sekian waktu lah. Ya. Bahkan lele itu kan ini dia, tapi ya sudah lama-lama juga dia mati, dia nggak tahan. Tapi minimal begitu dia diangkat dari lingkungan cairannya, dari lingkungan hidupnya, dia akan mengalami kejutan osmotik tuh hewan-hewan itu. Lele dia akan mengalami osmotic shock, kejutan osmotik, karena kan lingkungannya langsung daratan. Nah, dia akan berusaha keras mengatur osmotiknya. Yang menyebabkan si lele itu mati sebenarnya selain dia berbeda pola pernafasan juga karena pengaruh osmotik. Itu yang menyebabkan si lele itu mati. Ya. Kita taruh lama-lama dia di darat, dia akan cepat atau lama dia akan mati, bukan karena memang dia mati karena sistem pernafasan yang berbeda, dan juga jangan salah, dia mati karena pengaturan osmotiknya sudah tidak bisa dihandle lagi. Karena airnya sudah banyak keluar dari tubuh dia ke lingkungan di mana dia berada. Ya. Itu. Jadi kayak seperti itulah. Ya, osmoregulasi penting. Osmoregulasi golongan ikan yang tulangnya tulang keras. Ada ikan-ikan yang tulangnya keras, tahu ya, ikan-ikan yang bertulang keras itu. Banyak tuh. Ya. Ada yang pertama bagaimana caranya? Ada 3 pola regulasinya. Pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik. Pengaturan secara aktif, konsentrasi cairan tubuh yang lebih tinggi ke konsentrasi lingkungan tertentu misalnya. Pada hewan-hewan yang hidup di air tawar, hewan-hewan potadrum hidup di air tawar. Ya. Bagaimana dia caranya mengatur konsentrasi osmoregulasinya dengan mengurangi minum dan memperbanyak kencing. Makanya suka ada pertanyaan tuh, hewan tuh minum nggak sih? Hewan air tawar dia minumnya sedikit, ya. Tapi kencingnya dia banyak. Ya. Mereka minum tapi lewat makanan yang dia makan. Ya bisa juga, makanya kadang-kadang kita mungkin punya keponakan masih SD, ini dia tanya, Kak, ikan tuh minum apa enggak? Nah, lihat dulu ikannya di mana dia hidup. Ya, simpel pertanyaan dia, tapi jawabnya nggak gampang loh. Ya.
Itu yang pertama, regulasi hipertonik atau hiperosmotik. Yang kedua, regulasi hipotonik atau hipoosmotik. Pengaturan secara aktif konsentrasi cairan tubuh yang lebih rendah dari konsentrasi mediumnya. Contohnya proses oceanodrome, hewan air laut. Hewan yang hidup di laut, oceanodrome. Dia memperbanyak minum dan mengurangi volume kencing. Ya, minumnya banyak, hewan laut minumnya banyak. Makanya kalau ditanya ikan tuh minum apa enggak, ya ikan di mana dulu? Kalau di laut, dia minumnya banyak, tapi kalau di air tawar dia minumnya dikit. Kencingnya banyak. Hewan laut minumnya banyak, kencingnya dikit. Ya. Nah, jadi hewan-hewan yang hidup di laut dia memperbanyak minum dan mengurangi volume urin. Ada lagi hewan yang bisa hidup di dua alam. Nah, ini hewan-hewan muaranya yang kita kenal sebagai diatom. Hewan-hewan muara tuh, ikan-ikan muara. Dia bisa hidup di dua lingkungan laut dan air tawar kan. Nah, jadi dia bisa mengatur osmoregulasinya seperti di air tawar. Kalau dia emang kebetulan air tawarnya lebih dominan, tapi juga bisa dia hidup seperti di laut kalau kebetulan air lautnya lebih dominan. Jadi kalau sungainya kering atau mengering, mungkin air lautnya lebih dominan. Tapi kalau sungainya banyak musim hujan, ya mungkin dia hidupnya seperti di air tawar. Jadi polanya seperti itu. Saya ini videonya belum dapat tuh di YouTube, coba lihat tuh. Video osmoregulasi mungkin ada di YouTube. Coba nanti saya cari, saya download. Nanti kuliah-kuliah ke depan akan saya perbaiki lagi. Pakai video biar lebih enak gitu. Daripada ngomong-ngomong kayak gini, ya. Itu. Nah, ada lagi yang ketiga, regulasi isotonik atau isoosmotik. Yaitu ketika konsentrasi cairan tubuh sama dengan konsentrasi lingkungan. Contohnya ikan-ikan pada estuarin. Nah, ini ikan estuarin ini dia pinter nih mengatur osmotiknya. Tergantung kadar air laut dan kadar air tawar. Bagaimana? Ya. Nah, sekelompok ikan-ikan yang kita kenal ikan Euryhalin. Euryhalin itu hidup di daerah muara itu, di daerah pertemuan air laut dan air tawar. Dia hanya sedikit melakukan osmoregulasi. Ada lagi ikan-ikan yang golongan yang bertulang rawan, seperti hiu. Ya. Chondrostei, hewan-hewan yang tulangnya tulang rawan. Dia melakukan osmoregulasi dengan cara menahan urea di tubuhnya sampai konsentrasinya dalam darah meningkat 5% ureanya untuk mengantisipasi kanan osmotik air laut. Ya. Siapa? Wi, pernah makan daging ikan hiu? Dan pernah makan daging ikan hiu, Dan? Pernah. Coba lihat, apa yang kita rasakan kalau makan ikan hiu? Bau pesing. Amis banget. Amis pesing. Kayak bau kencing Ya, gitu. Karena ureanya tinggi dia. Oh. Ureanya tinggi dia. Juga. Iya. Tapi enak yang itu, saya senang loh. Asal masaknya benar tuh enak itu. Ikan hiu tuh kadang-kadang kalau di Bali kan suka dibakar dia. Di Bali kan suka dibakar tuh kayak di sate dibakar tuh ikan hiu tuh. Ikan pari lagi juga sama tuh. Kayak di sate gitu tuh, dibakar tuh. Atau dibuat kayak diasap, enak itu. Nah. Ya. Dia kadar urea darahnya 5% tuh, tinggi dia. Ya, untuk mengantisipasi kadar garam air laut supaya air lautnya nggak masuk ke dalam badan dia. Ya, jadi itu osmoregulasi macam-macam. Nah, ini kalau kita lihat mekanisme osmoregulasi, kira-kira seperti itu. Jadi apa? Masing-masing ada di membran ginjalnya ada transport yang aktif, ya. Keluar masuk. Ya, insang, ginjal, dan usus ini berperan penting dalam osmoregulasi pada ikan, pada hewan-hewan akuatik. Ya. Dan dia diperani oleh hormon-hormon osmoregulasi, terutama oleh hormon yang diekskresi oleh kelenjar hipofise. Ya. Bisa juga oleh ginjal dan oleh urofisis. Urofisis itu semacam ginjal primitif pada ikan-ikan tertentu. Ya, itu. Jadi ini penting pada osmoregulasi. Ya. Proses-proses osmoregulasi. Nah, dan jelas osmoregulasi kontribusi terhadap kehidupan akuatik sangat besar. Ya. Ada golongan-golongan kepiting rawa tuh, kepiting hijau yang kita suka lihat di pasar-pasar tuh tahan hidup ya. Begitu dia diangkat dari lingkungannya, dari rawa-rawa dia masih tahan hidup itu. Ya. Mampu beradaptasi dengan salinitas. Ini kita kenal sebagai kelompok hewan Euryhalin, mampu beradaptasi dengan tingkat kadar garam. Nah, ada juga hewan-hewan yang memang nggak tahan
perubahan tekanan osmotik. Ya. Nah ini hewan-hewan kayak demikian yang kita sebut sebagai hewan yang bersifat stanohalin. Dia nggak tahan perbedaan osmotik. Contohnya rajungan totol tuh. Begitu ditangkap dari laut dia mati kan. Ya mungkin dalam 5 menit 10 menit langsung mati. Dia nggak tahan, dia terjadi kebocoran di dalam apa? Di dalam tubuhnya. Ya. Jadi kok kayak ikan lele, nah dia bersifat urihalin, dia masih beradaptasi dengan salinitas, masih tahan dia. Piting-piting rajungan tuh nggak bisa. Udang juga coba lihat, udang-udang tertentu dia nggak tahan. Begitu ditangkap, dia mati. Lobster masih bertahan loh, coba lihat. Pernah lihat nggak lobster yang baru ditangkap? Masih kekayapan tuh. Saya sering lihat tuh di nelayan-nelayan. Nangkap lobster tuh di dekat tuh. Saya sering main ke pantai ini namanya pantai Canggu tuh, ada pantai kan, pantai Canggu tuh. Nah, saya sering lihat nelayan nangkap lobster tuh. Lobster yang baru ditangkap dia biasanya ditaruh di pasir, dikubur sama pasir supaya cairan tubuhnya nggak keluar. Saya pernah tanya bapak nelayan itu, Pak, ini kenapa harus dikubur pasir, Pak? Ya Pak, sebab nggak dikubur pasir nih hewannya cepat mati, dia bilang. Udangnya cepat mati, dia bilang. Oh gitu, saya bilang. Oh mungkin saya pikirnya ya cairan tubuhnya itu dijaga supaya nggak keluar. Ya. Itu. Nah ini rajungan kayak gini yang gampang, yang begitu sampai ke darat dia mati nih. Ini nih foto aku pribadi nih, hak cipta nih. Saya foto di Pelabuhan Ratu nih, jauh-jauh nih. Dari Bali tuh ke Jakarta, ke Bogor, Sukabumi itu Pelabuhan Ratu Dan. Foto kayak cuma mau foto-foto ginian aja nih. Ya. Iya, agak lebih gelap dia. Ini mungkin baru ditangkap, dia baru mati, begitu mati dia mulai gelap. Ya. Ya rajungan. Saya sebutnya sih rajungan maya nih, nggak tahu nih namanya rajungan apa nih. Orang biasa kenalnya rajungan aja. Ya rajungan. Tapi macam-macam Dan. Ada yang biru total putih, ada juga yang kayak gini nih. Dan dia punya ornamen tempurungnya beda, Jen. Coba perhatikan. Macam-macam rajungan itu. Ini ya rajungan ini banyak jual sana. Cuma aku makannya males, ribet sama tulangnya, baik tulangnya makannya males ya. Makan kepiting, makan rajungan tuh males, banyak tulangnya. Nah juga tuh, satu tuh, ya. Wi sering makan hewan gini Wi, rajungan Wi. Sering makan Wi? Pernah, bro. Nggak pernah. Enak ya, emang enak, tapi nggak betul banyak ya. Iya. Santan. Iya. Aku makanya kalau di mana kalau di Pedonganan itu hewan-hewannya tidak sevariatif di Pelabuhan Ratu Dan. Makanya aku senang main ke sana karena hewan-hewan lautnya bervariasi. Variasinya tinggi gitu dibanding Kedonganan. Ya. Ada aja yang aneh yang aku lihat. Nggak pagi, nggak sore itu ada aja yang aneh gitu. Ya. Nah ini adalah macam-macam bagaimana sifat-sifat osmotik sebagai hewan-hewan. Ada poikilosmotik, ada osmoregulasi terbatas. Ya. Nah pada yang poikilosmotik ini kurangnya pengaturan volume cairan tubuh. Pengaturan volume dengan campuran garam. Contohnya pada telur-telur invertebrata, hewan-hewan invertebrata. Ada lagi osmoregulasi terbatas, ada osmoregulasi yang lebih baik pada medium hipotonik, regulasi pada media hipo dan hipertonik, dan macam-macam ini banyak ini. Ya nanti mungkin bisa dibaca aja nih. Ini kalau yang nggak jelas kita bisa chat di grup atau bisa ditanya di kuliah berikutnya. Kita bisa diskusi juga nanti. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya, ada pertanyaan? Chat terus. Gimana? Aduh ini soalnya. Ya boleh chat. Oke. Ada di chat. Ya, coba kita cek. Ya. Oke, bagaimana survival ikan lele gabus tanpa air di tanah? Apakah masuk dalam tanah atau bertahan di sumber air di dalam tanah? Nah ini ya ikan lele itu gabusnya memang dia survival memang di tanah, dia nggak masuk ke dalam tanah karena di dalam tanah kan nggak ada cairan. Walaupun ada cairan jauh Dan. Kedalaman 10 cm belum tuh ada cairan tuh, nggak bisa dia. Atau kalau mau dia mengalami hibernasi, nah itu lain lagi. Hibernasi itu. Ya. Soalnya kan di Kalimantan ada kolam. Saya punya kolam di sana. Jadi dia nggak ada lapisan terpal gitu langsung ke tanah gitu. Oh iya itu ya mungkin kemarau. Kemudian kan ada air itu kemarau, ikan itu hilang, nggak ada mati, nggak ada apa. Kan ada orang bilang
masuk ke dalam tanah dan sebagainya, atau dia bertahan di bawah lumpur. Ya, kalau kolam ya bisa jadi. Kalau kolam misalnya kalau kolamnya mengering kan di bawah tanahnya masih ada air kalau di kolam loh ya. Nah, Kalau kita lemparin sembarang ke daratan ya nggak bisa dia seperti itu. Oh iya. Ya, itu kolam alami Den biasanya Den. Kolam-kolam kayak danau Bedulu misalnya kalau dia kering, nah itu kan di bawahnya masih ada air. Nah itu ikan kan sembunyi di situ. Bahkan dia sampai berhibernasi itu. Iya. Itu emang ini ya. Iya. Di bawah. Oke, ya seperti itu. Ada ikan-ikan tertentu yang bisa berhibernasi itu. Bagaimana coba caranya dia hibernasi? Bulan-bulan sampai kering dia tahan, begitu airnya ada lagi dia hidup lagi. Ya, itu. Jadi kira-kira seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Yang lain? Belum, Prof. Ya, jadi seperti ini. Oke, gimana? Cukup jelas? Jelas. Nah, ya. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ada lagi. Ini Prof. Ini saya pernah belajar tentang bagaimana sirkulasi nitrogen dalam air. Apa? Nitrogen siklus. Nitrogen ya. Siklus nitrogen dalam air nanti dirubah jadi oksigen lagi sehingga bisa dimanfaatkan lagi. Kalau nitrogen dalam air sih dia nggak bisa dibagi oksigen Dan. Oksigennya oksigen, nitrogen nggak bisa dibagi jadi oksigen. Nitrogen tetap nitrogen. Nggak bisa diubah dia. Oksigen paling oksigennya ya kan bisa dimodif itu. Iya. Oksigen di air itu. Kenapa Dan? Gimana ini nggak gitu jelas ya sinyalnya Dan? Iya. Nggak gitu jelas ya loh. Saya agak lupa juga itu siklus nitrogen atau siklus oksigen di air. Gini, siklus yang jelas ada nitrogen itu ya yang dibutuhkan sama apa yang namanya lupa. Siklus nitrogen itu dominannya di daratan. Kalau jika siklus oksigen juga sebenarnya dominan di daratan. Di air mereka juga bersiklus tapi sangat dipengaruhi tekanan air dan jadi kalau di air itu siklus-siklus ini di darat dia siklus-siklus ini dominannya di darat. Tapi kalau di air siklus nitrogen dan oksigen mereka itu dipengaruhi oleh tekanan air dan zat-zat yang terlarut. Itu masalahnya. Makanya oksigennya seringkali bisa beda-beda karena dia dipengaruhi oleh zat-zat larut kalau di air. Tapi kalau di udara umumnya bebas. Zat larut itu aja di udara itu paling CO2, paling gas CO, apa lagi itu ada. Tapi kalau di air kan banyak tuh zat larut bisa macam-macam tuh, bisa limbah-limbah organik. Nah itu bisa mempengaruhi siklus nitrogen dan oksigen. Pengaruh dia, pasti pengaruh. Ya. Oke, cukup jelas. Ya. Atau apa? Masih ada yang menggantung? Itu sih, Prof. Nah, ya, Wi mungkin ada masukan? Pertanyaan, Wi? Komen atau apa? Belum bisa, Prof. Banyak anjing di sini. Ya, nggak apa-apa. Itu kan memang hobimu, nggak apa-apa. Resiko punya anjing. Iya, punya anjing berapa, Wi? Sekarang dikasih. Kalau ada. Punya anjing berapa, Wi? Ada 10? Iya, punya Prof. Anjing berapa? Ya? Punya anjing berapa? Oh, di sini anjingnya banyak banget, Prof. Ada 10 lebih? Ya, lumayan. Ya, ini apa? Anjing kampung atau anjing campuran? Anjing ras atau anjing apa?
anjing campuran, Prof. Banyak. Oh gitu. Ya, berarti kamu pencinta anjing is oke. Cuma Ya, jangan dijahatin. anjing, Prof. Ya, jangan dijahatin kesianan. Mm-mm. Ya, tuh. Oke, oke. Ada lagi pertanyaan mungkin? Ya, kalau emang nggak ada, udah kita tutup aja. Kita selesai. Udah selesai, Prof. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, ya udah kita tutup aja. Ini aja kita kasih kuliah. Betul, banyak juga nanti tuh makan kuota. Kamu harus kuliah dari dosen-dosen lain juga kan? Semua pakai ini semua. Makan kuota tuh. Walaupun pakai pakai kuota nih. Enggak, wifi rumah. Cuma pengamal tuh pakai wifi udah sering banyak dipakai tuh. Sebelum waktunya mati dia udah lemot, Wi. Oh, gitu. Betul. Walaupun ya unlimited. Oh. Itu kan tergantung paketnya sebulan berapa harganya. Aku tuh masuk paket yang agak miring yang sebulan tuh 280.000. Oh. Ini pakai wifi di rumah mau ditingkatin nih, dia punya paketnya nih yang mungkin 400 ribuan lah mungkin. Karena buat gini-gini ya. Bukan wifi kartu udah 12 dari tadi wifi kartu. Itu tuh di kampus katanya tuh Telkomsel mau kerja sama Mak Unut mau ini untuk upgrade paket itu. Coba cek tuh. Coba cek si Kade Karang coba. Ya Pak Kade. Jadi kita kasih nomor kita, nanti kita dapat paket-paket buat kayak ginian dari Telkomsel. Aku mau tuh, dan siapa tahu aku nanti nggak pas kuliah di mana, pas kuliah di kampus, kuliah PAan kan susah nanti, atau di tempat lain pas aku jalan kemana, katanya. Prof, ini saya ada pertanyaan, Prof. Yang ini kan di tabel ini ada yang dimasukkan absorpsi air dari udara dan absorpsi air dari ginjal. Nah, itu maksudnya gimana ya, Prof ya? Nah, yang dari udara yang di nomor berapa tuh? Di nomor 9. Ya. 9.4 itu. Ya, oke. Absorpsi air dari ginjal dari udara. Nah, kalau dari ginjal itu artinya reabsorpsi ulang kalau dari ginjal. Iya, yang biasa. Nah, dari udara ini biasa pada hewan-hewan yang hidup di gurun. Airnya susah. Mereka tuh minumnya atau mendapatkan air tiap pagi di embun yang turun di padang gurun. Di gurun kan kok pagi dingin udaranya itu. Siang dia panas, tapi pagi dingin. Nah, makanya begitu pagi dia ada embun turun ke daratan, ya ke tanaman, seperti kaktus gurun itu kan dia dapat air dari situ. Termasuk hewan-hewan gurun kayak ular gurun, kadal-kadal. Dia dapat airnya dari situ. Makanya mereka pagi-pagi tuh mereka menyambut air, Wi. Mereka tuh pagi-pagi menyambut air. Supaya mereka bisa survive. Iya, Prof. Paham ya? Nah, ya kadang-kadang itu yang namanya dari daratan, dari udara. Ya kan embun ada di udara. Ya kan? Nah, dia dapat air. Makanya hewan-hewan gurun itu seperti kadal-kadal gurun, dia kalau pagi dia berusaha memperluas permukaan tubuhnya. Kakinya diangkat sebagian gini. Kan luasnya dia menyerap air dari situ, bagian situ. Nanti kakinya diangkat satu persatu, diangkat-angkat diganti-ganti supaya air itu dia bisa mengenai tubuhnya sebanyak mungkin. Iya. Air itu dan kulitnya memang punya kemampuan menyerap air. Jadi air yang ada dari embun itu otomatis begitu kena kulit dia cepat atau lambat akan hilang diserap gitu. Nah, dia dapat air dari situ. Ya kayak seperti itulah. Iya. Saya dapat ilmu begini dari National Geographic, Wi. Film National Geographic, wah banyak itu. Ya coba cari di YouTube tuh. National Geographic, Life in Deserts, kehidupan di padang gurun. Nah, itu cari deh kalau memang tertarik main ini biokimia komparatif. Iya, di situ ilmunya memang situ. Belum kehidupan di laut. Lagi satu, Prof. Ya. Seperti slide yang di awal sekali itu kan? Slide di awal sekali, ya. Gimana gitu? Yang paling atas sekali, paling pembukaan ya. Nah, pembukaan. Ya, kalau ini kan pada air tawar kan, dia itu memakai kandungan garam, sedangkan kalau pada ikan laut
pakai magnesium sulfat. Sulfat. Ya. Di mana letak perbedaan absorpsinya nih, Prof? Sebenarnya sistem absorpsi juga sama, lokasi di situ, tapi saat yang dikelola atau yang di-manage itu berbeda. Hewan air tawar dia mengandalkan pada garam NaCl, garam yang memang ada di air tawar, itu dominan NaCl. Tapi di lautan selain NaCl juga ada garam magnesium sulfat. Itu yang membuat air laut kadang-kadang asin-asin pahit. Pernah dicicipi air laut kan? Asin-asin pahit rasanya dia. Nah, itu magnesium sulfatnya. Nah, magnesium sulfat untuk hewan-hewan lautan ini dia digunakan untuk mengcounter NaCl lautan karena NaCl-nya lebih tinggi dibanding magnesium sulfat. Dipakai untuk counter. Oh ya, counter maksudnya apa? Untuk inilah, untuk mengantisipasi gitu. Ya. Makanya dia lebih mendominasi magnesium sulfat untuk hewan-hewan di lautan ya. Untuk melawan NaCl-nya. Cukup paham? Paham, Wid? Ya. Halo, Wid, gimana? Cukup jelas? Ya, paham. Jadi untuk hewan lautan dia pinjam magnesium sulfat yang ada di laut untuk mengcounter NaCl-nya. Nah, sedangkan hewan-hewan tawar, NaCl-nya dicounter sama H2O, sama air, dicounternya. Oh ya. Karena hewan air tawar seperti itu. Tuh paham atau gimana? Bingung? Apakah ini juga berpengaruh terhadap sirkulasi darahnya, Prof? Jelas pengaruh. Jelas. Karena hewan air tawar itu konsentrasi ion di dalam tubuhnya itu lebih tinggi dibanding konsentrasi ion di lingkungan air tawarnya hidup. Paham? Itu harus dijaga, itu nggak boleh bocor, harus dijaga. Konsentrasi itu tetap tinggi. Nah, siapa yang menjaga? Makanya NaCl menjaga. NaCl. Oh iya, benar-benar. Ya. Tapi kalau kita yang hidup di daratan, manusia kebanyakan NaCl, darah tinggi, iya kan? Karena kita nggak punya lingkungan air di sekitar kita, ya nggak? Iya. Paham? Kita kebanyakan makan asin, kita jadi darah tinggi itu. Karena kita nggak punya lingkungan air di sekitar kita, di mana NaCl-nya harus dikelola, iya kan? Iya. Iya nggak? Paham? Kebayang nggak tuh? Ya. Makanya manusia tuh banyak makan garam, dia akan darah tinggi. Hewan darat juga sama, sapi, anjing begitu. Karena dia nggak punya lingkungan luar yang bisa mengcounter NaCl-nya. Nah, kepada ikan-ikan air tawar itu H2O di lingkungan luarnya itu akan mengcounter NaCl kalau NaCl-nya ketinggian gitu loh. Nah, beda sama di laut. Kalau di laut kan NaCl-nya emang tinggi. Nah, itu harus di-counter oleh magnesium sulfat supaya NaCl-nya nggak masuk semua ke dalam tubuh si ikan. Makanya ikan-ikan lautan mayoritas walaupun dia hidup di lautan yang kadar garamnya tinggi, tapi kalau kamu makan dagingnya kamu goreng itu nggak asin. Kecuali kalau kamu bumbui baru asin. Kalau enggak, coba aja. Kamu beli ikan kerapu, coba kamu goreng. Nggak asin dagingnya. Beda sama ikan teri. Tahu ikan teri ya? Teri-teri yang suka dibilang banyak tuh. Kalau makan asin tuh. Kenapa? Nah, itu masalah garam. Teri yang itu, ikan teri dia punya sistem peraturan osmotiknya lebih kuno dibanding ikan-ikan laut yang tingkat tinggi. Jadi ikan teri itu lebih primitif lah sistem pengaturan kadar garam di tubuhnya dibanding ikan-ikan kayak kerapu gitu. Ya. Jadi biokimia komparatif ini kita banyak bahas sesuatu yang memang masih teri gitu. Ya. Jadi itulah makanya fokus bahasanya di situ. Karena memang dia masih misteri gitu bagaimana sih sebenarnya. Tapi ini sebenarnya biokimia untuk dokter hewan ya ini biokimia komparatif seharusnya. Tapi kita mengacu pada biokimia kedokteran karena apa? Karena fokus utama sama-sama untuk medis gitu loh. Tapi juga nggak bisa sepenuhnya di kedokteran diambil buat kita, nggak bisa itu. Ya, oke, cukup jelas. Jelas. Oke, Dani gimana? Siap lagi? Ya, jelas. Oke ya, kalau semua jelas kita tutup ya. Oke. Oke, Wi ya, kita tutup ya. Oke, goodbye semua. Goodbye semua ya. Oke, sip. Yo. Aktivitas seperti biasa deh. Ya, terima kasih. Oke, sip. Ya.